Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egis Jolia Irawan dari kelas BKI 4B akan menjelaskan materi tentang pengadaan dan penggunaan modal. Apa itu modal? Modal merupakan dana atau uang yang digunakan sebagai induk atau pokok untuk berdagang atau berbisnis, melepaskan uang, dan sebagainya. Modal juga bisa diartikan sebagai harta benda yang dapat berupa uang atau barang dan lainnya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menambah keuntungan dan juga kekayaan. Jadi, modal ini tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk aset lain berupa peralatan, bahan baku, kendaraan, tanah atau bangunan, dan juga yang lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, modal merupakan sejumlah dana atau uang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha pada perusahaan yang umumnya diperoleh dengan cara menerbitkan saham. Kata modal ini banyak digunakan dalam suatu usaha bisnis karena modal sangat penting untuk keberlangsungan hidup suatu usaha. Tanpa modal, maka akan sulit untuk memulai dan mengembangkan usaha tersebut. Misalnya, jika kita ingin menjalankan suatu usaha seperti menjual bakso, maka kita akan membutuhkan modal seperti gerobak, peralatan masak, meja, kursi, dan juga yang lainnya untuk memulai usaha tersebut. Manfaat modal bagi usaha yaitu yang pertama untuk membayar uang sewa tempat, baik itu ruko, gedung, ataupun bangunan yang digunakan sebagai modal. Tempat ini nantinya akan digunakan untuk memulai usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu untuk membeli bahan baku produksi. Yang ketiga yaitu untuk membayar gaji karyawan. Pada awal kita menjalankan suatu usaha, kita bisa menggunakan uang modal untuk membayar gaji karyawan. Tetapi jika usaha kita nantinya sudah berkembang dan maju, maka kita bisa menggunakan keuntungan tersebut untuk membayar gaji karyawan. Yang keempat yaitu simpanan. Modal bisa digunakan untuk simpanan karena tidak semua modal nantinya akan dialokasikan untuk keperluan usaha. Jadi modal ini bisa digunakan sebagai dana darurat. Cara mencari dan mendapatkan modal usaha yaitu bisa dari keuangan sendiri atau tabungan sendiri, bisa dari meminjam dengan orang lain atau meminjam dari bank, bisa juga kita mendapatkannya dari bekerja sama dengan rekan bisnis, terus bisa berasal dari konsumen atau pre-order, dan juga bisa mendapatkannya dari suntikan dana dari investor. Kesalahan dalam mengelola modal usaha yaitu kesalahan sederhana dalam mengelola modal usaha. Yang pertama yaitu terlalu banyak mempekerjakan karyawan. Yang kedua, tidak mengembangkan potensi karyawan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukuan secara detail. Yang keempat, menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Dan yang kelima, tidak memiliki uang kas yang cukup. Cara mengelola modal usaha bagi pemula yang pertama yaitu memisahkan antara uang untuk usaha dan juga uang keperluan pribadi. Yang kedua, yaitu membuat akun atau pos khusus untuk pengeluaran. Yang ketiga, membuat catatan pembukuan secara detail. Yang keempat, fokus pada satu bisnis, fokus menjalankan satu bisnis agar maksimal. Dan yang kelima yaitu mengurangi berhutang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisa peluang pasar. Peluang pasar merupakan suatu bidang kebutuhan konsumen di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Pasar dapat diartikan sebagai situasi penting yang paling menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan tersebut dalam
memasarkan produknya. Oleh karena itu, pertumbuhan pasar sangat diperlukan di masa yang akan datang. Peluang pasar juga diartikan sebagai proses riset terhadap lingkungan ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan tersebut. Lingkungan ekstern ini adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dan juga harus bisa menghindarkan diri dari segala ancaman dan bisa menghasilkan atau mendapatkan peluang. Analisa peluang pasar berguna untuk yang pertama, yaitu menyediakan fondasi bagi kepentingan perencanaan dan strategi pasar. Yang kedua yaitu mengestimasi pengaruh-pengaruh lingkungan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang pada para konsumen. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan tren masyarakat pada masa yang akan datang yang akan memotivasi sehingga muncul ide atau strategi baru. Dalam melakukan usaha, perlu membaca peluang pasar yang berguna untuk mengetahui apakah produk yang kita ciptakan ini mempunyai peluang untuk dipasarkan. Dan dengan membaca peluang pasar, perusahaan juga bisa mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Peluang pasar bisa didapatkan dari berbagai segi kehidupan, seperti segi teknologi, budaya, dan juga agama. Yang harus diketahui dalam menganalisa pasar yaitu yang pertama, potensi pembeli terhadap pasar. Yang kedua, motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam menjualkan produk. Yang ketiga, ukuran pasar. Yang keempat, sifat-sifat konsumen, target pasar secara spesifik, pengaruh pasar eksternal, analisa pesaing termasuk pesaing yang akan datang. Faktor-faktor dalam analisis peluang pasar. Yang pertama yaitu analisa lingkungan dan pesaing. Artinya mencari tahu atau mengamati siapa pesaing yang akan menawarkan produk ataupun layanan yang serupa dengan kita dan apa kekuatan dan kelemahan dari mereka. Selain itu, kita juga harus bisa mengetahui perbedaan produk kita dengan yang lain sehingga menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua yaitu analisis pelanggan, artinya mencari tahu kebutuhan dan keinginan dari pasar. Yang ketiga, segmentasi pasar, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dengan kebutuhan, karakteristik dan juga peluang dan juga perilaku yang berbeda. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk memahami peluang dan tantangan dalam pemasaran yaitu harus memantau dan menganalisis tren yang luas dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpenuhi. Kita juga bisa mengembangkan produk dan layanan baru, memasuki pasar baru, dan juga meningkatkan pangsa pasar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.